Kalian pasti pernah lihat ini Dengan mahasiswa. Aksi kericuan ini mereda setelah Wakapolda dan Ketua DPRD NTT turun. atau video yang ini atau malah kalian sering lihat tagar Indonesia Gelap yang akhir-akhir ini ada di banyak media sosial seperti Facebook, Instagram maupun Twitter. Tapi apa sih yang menjadi penyebab dari reaksi-reaksi masyarakat tersebut? Yuk, mari kita coba bahas. Hal itu merupakan suatu reaksi yang wajar karena sebagai negara demokrasi, tentu mengeluarkan pendapat atau demo di ruang publik itu merupakan hak setiap warga negara. Nah, hal itu sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, khususnya tentang pasal 28E, yaitu tentang kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul. Selain itu, dalam UU nomor 9 tahun 1998 menyatakan tentang kebebasan berpendapat di muka umum, hak kewajiban dalam berpendapat, serta batas-batasan dalam kebebasan berpendapat. Nah, namun tidak semua pendapat atau kritik yang kita lontarkan kepada pemerintah selalu ditanggapi dengan baik. Ada pendapat atau kritik yang kita lontarkan selalu berakhir dengan sebuah pidana. Bima, gue berasal dari provinsi yang atu ini, Dakjal, dan gue sekarang lagi menjalani proses studi gue di Australia. Oke, udah gue udah gede banget ya, udah next slide please. Alasan pertama. Salah satu contohnya adalah seorang TikToker bernama Aubima yang dilaporkan ke Polda Lampung karena dianggap telah menyebarkan video hoax terkait dengan infrastruktur Lampung. Bima dilaporkan oleh advokat dan penasihat hukum Tamroni Usman dan rekan-rekan yang berasal dari kantor hukum Dinta Ansari Waika. Pelapor menyebutkan bahwa narasi yang dibangun oleh akun TikTok Aubimax saat menyesatkan karena dengan ketidaktahuannya yang bersangkutan membangun opini publik tanpa melalui riset terlebih dahulu. Sehingga dengan ketidaktahuannya tersebut menunjukkan bahwa yang bersangkutan bicara tanpa dasar dan tidak sesuai fakta karena tidak menunjukkan data yang konkret. Debat habis-habisan, dan emang gue sendiri emang sengaja ngeluarin kata Dajjal itu emang khusus konotasiin untuk provinsi daerah gue di Lampung, itu pemerintahannya ya, bukan sukunya gitu. Dan di video gue itu juga Pelapor juga menegaskan bahwa akun TikTok Aubimax telah menyebarkan berita bohong karena narasinya banyak yang tidak sesuai fakta lapangan dan sangat menyesatkan bagi masyarakat. Nah, tadi adalah salah satu contoh dari kritik yang berakhir dengan sebuah pidana. Nah, bagaimana sih caranya kita mengutarakan kritik yang benar sebagai seorang warga negara Indonesia yang tentu mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama adalah selalu gunakan bahasa yang santun. Hindari untuk menggunakan kata-kata yang sifatnya mengejek, menghina atau menyindir orang lain. Selalu kedepankan norma dan adab, karena sebagai manusia kita wajib untuk menghargai orang lain. Gunakan bahasa yang mudah dimengerti dan tidak membingungkan orang lain. Yang kedua adalah selalu utamakan fakta dan data. Kritikan bukan hanya asumsi atau kritikan emosional. Fakta dan data di sini sangat penting karena saat ini minat baca Indonesia itu sangat rendah sekali. Sehingga jika tidak dibarengi dengan kejadian yang sesuai fakta atau sesuai di lapangan, dapat menimbulkan penggiringan opini publik yang dapat memicu perpecahan dan perselisihan yang ada di masyarakat. Yang ketiga adalah kritik disertai dengan saran yang membangun. Hal ini sangat penting karena sebagai warga negara Indonesia, pemerintah bukan hanya antara instansi terkait, tapi pemerintah itu dibangun oleh diri kita sendiri. Sehingga sebagai bagian dari pemerintah, maka kita perlu
menempatkan diri kita dan dapat memberikan saran yang dapat membangun demi memperbaiki Indonesia bersama-sama. Yang keempat adalah menggunakan hak demokrasi dengan benar. Saat ini masyarakat banyak sekali menggunakan cara-cara yaitu demo, namun berakhir dengan kerusuhan, ataupun melalui kritik di media sosial yang banyak menggunakan kata-kata menghina atau hate speech. Nah, hal itu tentu tidak benar. Kita bisa menggunakan cara-cara yang sesuai, yaitu dengan cara contohnya membuat lagu. Yang kedua adalah surat terbuka, menggunakan petisi, menggunakan musyawarah yang tersedia di forum-forum umum. Hal itu tentu sangat baik dan tentu sangat membantu masyarakat dalam menyampaikan opini, pendapat, kritik, ataupun saran yang dapat membangun pemerintah itu sendiri. Nah, kritik merupakan salah satu unsur dalam cara kita berdemokrasi, maka selalu gunakan cara yang etis, logis, dan selalu bertanggung jawab. Hindari untuk menggunakan kata-kata hinaan dan selalu utamakan fakta dan data, tidak hanya sekedar opini atau berita bohong yang dapat mengganggu atau memecah belah bangsa Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahan dulu.